Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya semuanya. Nah, jadi seharusnya untuk hari ini kita sudah ganti materi ke NAPSA, cuman kemarin molor, jadi ada beberapa yang belum disampaikan. Nah, sebelum ke NAPSA, ini saya mau menyampaikan dulu yang kemarin sempat kelewat. Nah, jadi kemarin kita sudah sampai ke identifikasi pewarna. Nah, untuk identifikasi pewarna ini juga akan diidentifikasi menggunakan metode kromatografi. Bedanya kalau yang waktu itu pengawet itu menggunakan kromatografi lapis tipis, kalau yang sekarang ini menggunakan kromatografi kertas. Bedanya di mana? Prinsipnya sama-sama fungsinya untuk memisahkan zat berdasarkan kelarutan dan juga berat molekulnya. Bedanya kalau yang kromatografi lapis tipis itu zat yang sudah terpisah itu hanya bisa dilihat menggunakan lampu UV. Nah, kalau kromatografi kertas itu langsung bisa dilihat. Kemudian kalau kromatografi lapis tipis itu biasanya untuk senyawa yang lebih kompleks, yang isinya lebih banyak, campurannya lebih banyak. Makanya harus dipisahkan pakai silika yang lebih rapat. Nah, tapi kalau senyawa-senyawa penyusunnya nggak begitu banyak, nggak begitu kompleks, berat molekulnya cukup besar, nggak kecil-kecil, nah itu bisa dipisahkan menggunakan kromatografi kertas. Prosedurnya, karena ini hanya identifikasi, jadi nanti Anda ngambil sampelnya nggak usah tepat banget, lebih sedikit boleh, kurang sedikit juga boleh. Jadi diambil saja sampelnya, kurang lebih 50 mili, kemudian dimasukkan ke dalam beker glass. Lalu diasamkan menggunakan asam asetat. Jadi Anda tambah asam asetat tetes demi tetes sampai pH-nya asam. Jadi sesekali dicek menggunakan kertas indikator pH. Oh, ternyata ditambah asam asetat 1 mili kok pH-nya masih 8, berarti kan belum asam. Ditambah lagi asam asetatnya. Oh, ternyata masih 7, berarti masih belum asam. Tambah lagi sampai pH-nya asam. Sampai pH-nya kurang dari 7. Nah, kalau sudah asam, kemudian Anda tambahkan dengan bulu domba. Bulu domba ini bukan bulu domba yang domba peliharaan di jalan yang bukan ya. Ini bulu domba yang sudah dibersihkan dari lemak, dari kotoran sudah dibersihkan. Jadi kalau di industri itu, ini bulu domba yang siap dipintal jadi wool. Nah, fungsinya adalah untuk menyerap warna. Jadi benang wool itu kan asalnya dari bulu domba, dia bisa menyerap warna. Warna yang ada di sampel nantinya akan diserap oleh bulu domba atau wool ini. Nah, Anda panaskan sampai nanti warna sampelnya ini pudar. Jadi sampelnya kan awalnya berwarna, lama-lama sampelnya ini jadi jernih, warnanya pindah ke bulu domba. Nah, kalau sudah terserap semua ke bulu domba, sampelnya sudah jernih, bulu dombanya sudah jadi berwarna, bulu dombanya Anda pindahkan ke cawan porselen. Kemudian Anda panaskan lagi menggunakan amonia 12,5%. Jadi ditambah amonia atau NH4OH sampai kerendam, kemudian dipanaskan lagi. Nah, tadi kan ditambah asam. Kalau ditambah basa, warnanya itu akan keluar. Jadi pada suasana asam warnanya akan keserap, tapi kalau basa nanti warnanya akan keluar lagi. Jadi yang awalnya bulu dombanya putih, kemudian dipanaskan, yang pertama, pemanasan pertama, dia jadi berwarna, menyerap zat warna, kemudian dipanaskan lagi. Nah, pemanasan yang kedua, warnanya akan keluar. Bulu dombanya jadi putih lagi. Kalau sudah, kemudian pemanasannya Anda lanjutkan sampai sampelnya ini jadi pekat. Kenapa sih kok harus dipekatkan? Karena kan kita nggak tahu ya isinya itu apakah banyak, apakah sedikit, konsentrasinya tinggi atau rendah. Kalau dilalah konsentrasinya tinggi, nah itu bisa diamati. Tapi kalau pas kebetulan kok rendah, itu kan jadi sulit untuk diamati. Makanya harus dipekatkan dulu. Jadi dipanaskan sampai warnanya, sampai sampelnya itu kurang lebih jadi tinggal 1 atau 2 mili. Kalau sudah pekat, sudah tinggal 1 atau 2 mili, selanjutnya tinggal Anda totalkan untuk Anda eluasikan.
LOE-nya adalah amonia ditambah dengan aquades dan juga ditambah dengan Na sitrat. Kemudian kalau sudah dieluasi nanti tinggal diamati. Kalau ini nggak usah pakai lampu UV, langsung kelihatan, nanti nodanya itu kelihatan. Kalau yang KLT itu kan nodanya hanya warna ungu aja. Kalau yang ini nanti warna-warni, nanti kelihatan semua. Nah, kemudian bahan tambahan pangan yang lain adalah pemanis. Namanya aja pemanis ya. Pak Andi, izin bertanya boleh Oh Pak? iya, gimana? Pak Andi, itu kalau misalnya kita nggak ada bulu domba, ada alternatif pengganti apa enggak Pak? Bisa pakai benang wol. Nah, Benang pakai wolnya berarti yang warnanya putih berarti putih, ya Pak ya? iya, yang warnanya putih. Atau pakai kain juga bisa, yang fungsinya adalah untuk menyerap zat warna tersebut. Itu. Nah, kemudian bahan tambahan pangan yang lain adalah pemanis. Nah, namanya aja pemanis, fungsinya jelas ya. Fungsinya adalah untuk memberikan rasa manis. Nah, jadi pemanis ini awalnya digunakan untuk orang-orang yang diabetes, jadi orang-orang yang tidak boleh mengkonsumsi gula yang terlalu tinggi, karena pengen makan atau minum manis, akhirnya menggunakan pemanis pada awalnya. Karena pemanis ini biasanya kemanisannya tinggi, tetapi dia tidak mempunyai kalori. Tetapi saat ini pemanis itu juga banyak disalahgunakan. Nah, kenapa sih kok pemanis itu banyak disalahgunakan? Karena pemanis itu mempunyai tingkat kemanisan yang hampir ratusan kali dari tingkat kemanisan gula. Jadi pemanis 1 sendok itu setara dengan gula sekian kilo. Jadi bisa dibayangkan keuntungan yang bisa diperoleh oleh pedagang. Apalagi pemanis buatan ini biasanya harganya murah, hanya 6.000 atau 10.000. Dia udah bisa dipakai untuk berbulan-bulan. Makanya dia banyak disalahgunakan. Ada yang tahu nggak ciri-ciri makanan atau minuman yang mengandung pemanis buatan itu kayak gimana? Dia kalau Rasa untuk pahit, tenggorokan itu Pak, dia rasanya gatalnya beda Pak, agak mencekik kalau itu, atau kayak kita lebih gampang batuk ya kalau tenggorokannya sensitif gitu Pak. Biasanya pemanis buatan itu punya sifat yang khas. Kalau kita makan gula atau minum yang dari gula itu kan manis, ya udah manis aja. Nah, pemanis buatan ini punya sifat khas, sifatnya apa? Jadi setelah ada rasa manis, aftertaste-nya itu adalah pahit. Jadi awalnya manis, lama-lama jadi pahit, dan biasanya ada rasa apa ya yang tadi kayak dibilang Mas Ilham, ada sesuatu yang ketinggalan di tenggorokan gitu. Gatal gitu Pak. Jadi ada sesuatu yang dari pemanis buatan. Nah, ini sekarang juga banyak disalahgunakan. Nah, tetapi pemanis ini pada dasarnya masih boleh digunakan, tetapi diutamakan untuk orang-orang yang memang diabetes, dan itu pun juga dikontrol, nggak sembarangan gitu. Bukan untuk konsumsi sehari-hari kayak kita minum es atau beli makanan, jadi tidak untuk dikonsumsi sehari-hari. Nah, untuk pemanis nanti juga sama, akan Anda lakukan identifikasi dan juga penetapan kadar. Prinsipnya sama seperti identifikasi dan penetapan kadar pengawet. Yang membedakan hanya zat yang digunakan untuk mengekstraknya saja. Kalau yang kemarin waktu pengawet itu kan Anda sampelnya ditambah dengan buffer. Nah, kalau yang pemanis ini sampelnya ditambah dengan asam sulfat. Nah, jadi yang pertama sampelnya diambil dulu. Ini juga sama ya, nggak harus tepat-tepat banget karena hanya identifikasi. Diambil kurang lebih 50 mili, kemudian ditambah dengan asam sulfat, lalu dimasukkan ke dalam corong pisah. Kemudian diekstraksi menggunakan ether. Nah, ini juga beda. Setelah diekstraksi menggunakan ether, kalau yang kemarin itu pengawet yang diambil adalah lapisan ethernya. Nah, untuk yang pemanis yang diambil adalah lapisan sampelnya. Berarti lapisan yang mana yang diambil? Yang atas atau yang bawah? Bagian bawah ya Pak? Bagian bawah. Jadi yang atasnya itu untuk kemarin, untuk pengawet. Nah, sekarang yang bagian bawahnya Anda ambil
untuk Anda ekstraksi lagi. Jadi ekstraksinya 2 kali. Ekstraksi yang kedua menggunakan etil asetat basah ditambah dengan NaOH. Kemudian diekstraksi lagi. Nah, baru setelah ekstraksi yang kedua yang diambil adalah lapisan yang atas atau lapisan etil asetatnya. Jadi yang pertama yang diambil yang bawah, setelah itu setelah ditambah etil asetat, yang diambil adalah lapisan atas atau lapisan etil asetat. Ini juga sama ya, diuapkan dulu, dipekatkan dulu. Kalau sudah pekat, sudah kental, baru dieluasikan. LW-nya yaitu N-butanol, etanol, amonia, dan aquades. Perbandingannya 40:4:1:9 sebanyak 50 mili. Misal nih mau bikin eluen isinya butanol, etanol, amonia, aquades, perbandingannya 40:4:1:9 sebanyak 50 mili. Berarti berapa N-butanol yang Anda ambil? Berapa? Misal mau bikin volumenya 50 mili. N-butanolnya ada berapa bagian? N-butanol ini kan ada 40 bagian. N-butanolnya ada 40 bagian. Dari berapa bagian? Totalnya 40 ditambah 4 tambah 1 tambah 9. 40 dibagi 14. 14 atau 54? 54. 40 dibagi dengan 54, 54, Pak. 54 ini dapat dari mana? 54 ini adalah total bagiannya. Jadi N-butanolnya ini kan 40, etanolnya 4, NH4OH-nya 1, aquadesnya 9. Ini totalnya adalah 54. Jadi N-butanolnya adalah 40/54. Ketemunya berapa mili? Kalau yang etanol, dikali 50 mili, dikali dengan volume yang akan dibuat. Kalau yang etanol, 4 dibagi 50 dikali dengan volume yang akan dibuat. Kalau mau bikinnya 50, ya dikali 50. Yang NH4OH dan aquades juga sama. 1/54 dikali 50. Yang aquadesnya juga sama, 9/54 dikali 50. Bikin eluennya harus 50 atau boleh kurang atau boleh lebih? Bisa lebih mungkin, Pak. Bisa lebih kalau apa? Kapan kita bikin lebih, kapan kita bikin kurang? Kalau misal nih Anda punya chambernya kecil, cuman chambernya ukuran 5 cm aja lebarnya, diisi 50 bisa nggak kira-kira? Nggak bisa. Nggak bisa, kan tumpah ya. Jadi Ya. kapan kita bikin 50 atau kurang atau lebih tergantung chamber yang digunakan. Kalau chambernya besar ya berarti bikinnya jangan 50, bisa 100, bisa 200. Atau kalau punyanya chamber yang kecil ya bikinnya sedikit aja, bisa 10, 20, 30. Jadi menyesuaikan ukuran chambernya. Yang penting di sini kan ada kertas KLT ya. Yang penting bagian bawahnya ini kerendam. Kalau misal dia 50 kan jadi tenggelam, nggak kerendam lagi tapi udah tenggelam. Jadi menyesuaikan ukuran chambernya. Nah, kemudian langsung aja ya. Nah, kemudian nanti Anda juga akan melakukan penetapan kadar KiO3 di dalam garam. Fungsinya apa sih penetapan kadar KiO3 di dalam garam? Nah, jadi pemerintah ini sekarang sedang menggalakkan atau mencanangkan untuk mengkonsumsi garam beriodium. Beriodium, kandungan iodium yang dipersyaratkan oleh Permenkes itu minimal adalah 30 ppm. Nanti kita coba lihat apakah benar garamnya itu sudah memenuhi persyaratan atau tidak. Nah, ini nanti pas praktikum Anda mau bawa garam sendiri boleh, pakai garam yang sudah disediakan juga boleh.
menggunakan titrasi, titrasinya yaitu titrasi iodometri. Masih ingat nggak titrasi iodometri itu yang seperti apa? Iodometri. Nah, titrasi iodometri ini yang paling beda dari titrasi yang lain. Kenapa sih kok beda? Kalau titrasi yang lain itu kan yang dititrasi bentuknya cairan. Nah, untuk iodometri yang dititrasi ini bentuknya gas. Karena yang dititrasi ini bentuknya gas, makanya harus pakai alat yang namanya stop Erlenmeyer. Kalau yang biasanya kan pakai Erlen biasa, nggak masalah, karena bentuknya cairan, bentuknya larutan. Nah, karena ini bentuknya gas, harus pakai stop Erlenmeyer yang ada tutupnya. Praktikum, jangan salah ambil, di lab itu ada dua macam Erlen. Ada yang ada tutupnya, ada yang nggak ada tutupnya. Jangan Erlen biasa terus dikasih tutup, jangan putih-putihnya. Kalau yang Erlen biasa nggak ada. Kalau misal Erlen biasa Anda tutup pakai tutupnya stop Erlen, nanti dia nggak bisa lepas, nggak bisa dibuka. Kalau nggak bisa dibuka, nggak bisa lepas, Anda harus ganti alatnya. Makanya jangan salah ambil. Nah, prosedurnya, yang pertama Anda timbang dulu sampelnya sebanyak 25 gram. Kalau yang tadi kan identifikasi itu diambil lebih sedikit boleh, kurang sedikit juga boleh, nggak usah dicatat. Nah, kalau yang sekarang lebih sedikit boleh, kurang sedikit juga seksama. Jadi misal diminta nimbangnya 25 gram, ya jangan ditulis cuman 25, jangan. Misal dapatnya 24,9150, ya ditulis apa adanya. 24, sekian. Atau misal lebih nih dapatnya 25, sekian, ya ditulis sesuai dapatnya berapa. Sampai 4 angka di belakang koma. Kemudian kalau sudah Anda masukkan ke dalam stop Erlen, kemudian Anda larutkan menggunakan Aquades. Nah, nanti ketika menambahkan Aquades, nambahnya dikit-dikit aja. Antara 100 sampai 150 mili. Ini fungsinya hanya untuk melarutkan. Jadi kalau misal sedikit sudah larut, ya sudah. Nggak usah ditambahin lagi. Nanti kalau kebanyakan, Anda susah nanti, berat waktu titrasinya. Kalau sudah larut, jadi pastikan dulu ya larut. Kalau sudah larut, baru ditambah dengan asam fosfat dan Ki. Lalu dititrasi menggunakan NaTio. Jangan lupa juga, titrasi NaTio ini agak beda dari titrasi yang lain. Titrasi yang pertama, Anda kocoknya pelan. Tetesannya cepat sampai warna kuning. Kalau sudah kuning, baru ditambah dengan indikator amilum, nanti warnanya akan berubah jadi biru. Setelah itu baru Anda lanjutkan lagi titrasinya. Titrasi yang kedua, tetesannya pelan, kocoknya kuat sampai warna birunya tepat hilang. Kemudian tinggal dihitung. Volume titrasinya berapa, normalitasnya berapa, berat sampelnya juga berapa. Nah, biasanya yang sering salah tuh di sini. Berat sampelnya cuman ditulis 25, 24 atau berapa. Jadi jangan ditulisnya sampai 4 angka di belakang koma. Nah, nanti coba kita lihat memenuhi persyaratan atau tidak. Penetapan kadar NaCl di dalam margarin. Nah, biasanya NaCl atau garam dapur ini memang sengaja ditambahkan di dalam margarin supaya rasanya itu jadi lebih sedikit asin, jadi lebih gurih. Ini juga ada aturannya. Jadi menurut Permenkes, kadar NaCl di dalam margarin yang diperbolehkan itu antara 2 sampai 5%. Nanti kita coba lihat juga apakah sampelnya ini memenuhi persyaratan atau tidak. Ini juga sama. Untuk penetapan kadarnya menggunakan metode titrasi. Titrasinya adalah titrasi argentometri Mohr. Prosedurnya, yang pertama Anda timbang dulu sampelnya, ini juga sama ya. Dapatnya berapa ya Anda tulis apa adanya sampai 4 angka di belakang koma. Kemudian dimasukkan ke dalam Erlen, lalu dilarutkan menggunakan Aquades
panas. Jadi pastikan aquadesnya panas. Kenapa kok harus panas? Boleh nggak pakai aquades biasa? Margarin kan sifatnya Pak, kalau dengan panas kan bisa cair, Pak. Ya, jadi harus menggunakan aquades panas. Kenapa? Kalau aquadesnya nggak panas, margarinnya nggak bisa larut, nggak bisa mencair. Padahal margarinnya yang mau dititrasi. Padahal margarin kan bentuknya gelondong, gumpal kayak gitu kan ya. Kalau misal bentuknya gumpalan kayak gitu mau dititrasi kan susah. Sehingga harus dilarutkan dulu. Kalau sudah larut baru ditambah dengan kalium kromat dan juga MgO. Lalu dititrasi sampai terbentuk endapan merah bata. Nah, pada saat titrasi usahakan juga pas aquadesnya ini masih panas. Jadi titrasi hangat atau masih panas. Jangan nunggu dingin. Kalau nunggu dingin otomatis margarinnya jadi gumpal lagi. Nanti dia gumpal naik ke atas. Jadi susah titrasinya. Jadi pastikan dititrasi pada saat margarinnya masih mencair, masih bercampur di aquades belum menggumpal.